Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para bapak, para ibu yang saya hormati, di lintas Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, kami hanya memberi pandangan terkait upaya penyelesaian oknum guru bermasalah yang adalah mantan istri saya. Perlu diketahui bahwa kasus penyelesaian konflik dan adanya manipulasi data yang dilakukan Indah Wayudiwata ini perlu untuk diketahui semua pihak dan perlu diketahui Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo terutama. Dan saya sebenarnya tidak pernah menuntut istri saya, tetapi saya menuntut sebuah peristiwa yang menyangkut kejadian-kejadian beruntun yang dilakukan oleh saudari IWW. Saya menuntut pihak-pihak juga yang turut bekerja sama membantu merekayasa adanya kasus penculikan, penipuan, tipu daya dan membawa kabur anak dan istri saya secara masif yang dilakukan oleh pihak-pihak, terutama adalah pihak Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo. Dalam hal itu adalah Muhammad Sutopo, Jayu Setianto dan Supawatin. Karena dugaan-dugaan ini adanya keterlibatan sinyalemen saudara IWW ini dijual bebas seperti menjual kambing atau sapi saja, dan itu dijual kepada saya. Loh kok kopokan istri saya diculik, digondol kabur, setelah dibawa kabur minta tebusan. Loh sudah maling, ngerampok, meres, lengkap itu. Ini sudah maling, ngerampas, ngerampok, begal, meres, parah. Ini mafia di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo parah. Suroso CS itu parah, bajingan semua itu. Sudah menculik, membawa kabur perempuan dan anak istri orang, meres lagi. Minta uang penempatan, jayus itu. Minta penempatan 45 juta. Duit dasem itu, duit bam. Jadi dugaan bahwa saudara IWW ini dipakai borek, dijual bebas oleh sindikat mafia, dijual bebas oleh gremong, lalu dilakukan perdagangan manusia yang diduga dilakukan oleh sindikat mafia besar di wilayah Kabupaten Pati, terutama adalah di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati harus diungkap. Jadi kami memohon agar kasus tersebut dibuka lebar-lebar, yaitu keterlibatannya Siswanto, Warso, ya, Ketua RT RW di Desa Karangkonang. Siswanto ini pengawas dinas di Dinas Pendidikan Gabus, Bambang Permadi, Oktum, anggota polisi, Purwanto, guru SD Maitan, Astori Karaban, dan Jayo Setianto, G3 Dinas Pendidikan Kabupaten Pati. Dari rangkaian semua kejadian ini saya sampaikan, kami meminta untuk dapat dikembangkan kasusnya, karena kasus ini komprehensif, tidak berdiri sendiri-sendiri. Cara-cara permainan kejahatan seperti ini tidak dapat ditolerir. Jadi tidak ngajeni itu namanya. Jadi saya meminta kasus ini dibongkar lebar-lebar mulai dari Sutopo, Kepala Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, yang turut membantu rangkaian kejahatan yang dilakukan oleh IWW. Keterangan saja sudah lengkap, dapat didakwa untuk membuktikan bahwa seolah-olah yaitu tidak bersalah, padahal melakukan suatu perbuatan yang didakwakan padanya linier, melainkan harus disertai dengan bukti dan surat-surat serta saksi-saksi. Saya bisa membuktikan bahwa selama pemeriksaan tersangka ini boleh saja ditahan apabila memenuhi ketentuan dan syarat dan terdapat alasan yang cukup untuk itu. Sedangkan pencabutan pemohonan atau pencabutan laporan dapat dibebankan kepada terlapor. Maka saya menyarankan hal ini, kasus ini sudah ada pengintaian, perencanaan perampasan, perampokan, dan penculikan yang dilakukan oleh berandalan
yang diduga adalah sindikat jahatan ras Black Lapaskom di Gabus Tambak Romo Winong pada 11/11/2011 jam 22.30 WIB. Jadi hingga kasus ini berlanjut mulai tahun 2011 sampai 2020 belum ada upaya penyelesaiannya. Ini di mana supremasi hukum di Indonesia? Jadi kami bertubi-tubi mengalami korban yang sama, kejadian yang sama. Penganiayaan, pengancaman, intimidasi, percobaan pembunuhan, dan berkali-kali terjadi beruntun di Jalan Mojo Lawaran Gabus, di Jalan Gabus Tambak Romo. Dan kami sudah melapor ke Polsek Tambak Romo, Polsek Winong Gabus, namun tidak ditanggapi secara baik. Kejadian juga terjadi di wilayah Winong, di Jalan Keronggo, Mintorahayu jam 9.30, di Jalan Sugian, Kebulampang 2 kali, pelakunya sangat jelas adalah Jayus Setianto. Dan yang ketiga adalah di Jalan Kopek, Karangwotan jam 10 malam, sekira-kira Februari 2013, pelakunya tidak jelas. Bahwa atas kasus-kasus yang berkembang tersebut sampai dengan sekarang, belum jelas pengembangannya dan siapa pelakunya. Dan kami berharap agar kepolisian segera melakukan olah TKP gelar perkara kembali. Tidak bisa seenaknya seorang pelapor lalu dibalik saja begitu. Diminta pra-peradilan dibalik menjadi tersangka. Kepolisian harus objektif, promoter, dan bisa rasional di dalam penyelidikan. Seorang pelapor harus dihargai sebagai mitra, sebagai masyarakat yang sadar akan hukum. Jadi kalau ada laporan itu tidak serta-merta dibalik tutupi seperti ini dan berhenti di meja saja. Jadi kami minta kejelasan kepada kepolisian agar membantu masyarakat yang menjadi korban persekusi serta memberi jalan keluar bagaimana upaya hukum yang harus ditempuh. Jadi kita meminta bahwa ada understanding atas hak-hak yang dirampas oleh pihak-pihak. Jadi saya minta kepolisian ini untuk segera dapat menetapkan tersangka, ya, kepolisian untuk dapat menetapkan tersangka yaitu IWW, STP, BP, BS yang jadi motor penggerak utama, penggerak kejadian perkara penculikan yang dilakukan di Jalan Mojo Lawaran, ya, Kecamatan Gabus, Kabupaten Pati, di mana IWW ini dipersekusi, diculik, dibawa kabur bersama anaknya Hilda Fitri Ayu Dismayanti 11 tahun, dan disekap, disembunyikan di berbagai tempat untuk menyembunyikan kejahatan-kejahatannya. Pelakunya justru oknum polisi atas nama Bribka Bambang Permati waktu itu. Jadi kami meminta ada upaya masif, terencana, ya, sesuai SOP, tidak main hakim sendiri atau hukum rimba. Karena apa? Kejadian ini masif, berlangsung bertahun-tahun, terencana, sistematis, terindikasi banyak pihak, baik pribadi, konsorsium maupun organisasi yang terlibat, maupun beberapa instansi dan lembaga yang terlibat, turut serta di dalam membackingi dan menutupi kasus penculikan perampasan tersebut, dan masalah tersebut jelas pidana, jelas kriminal, dan tidak bisa kelar berjalan dalam 10 tahun. Harus ada upaya penelusuran lagi dan mengungkapkan fakta. Masih ada waktu 2 tahun lagi daluarsa inkubasi. Jadi kami menagih janji, menagih agar kepolisian Polres Pati dapat segera mengungkap, menangkap, memproses hukum dari siapa otak dalang, provokator, pendana, dan para pelaku pencurian, ya, perampokan, penggelapan, dan perusahaan di Desa Karangkonang, Winong Pati. Ini ada indikasi ada calonan kepala desa waktu itu ada Warso, Subi, dan Semi. Jadi sebelum kejadian ini, saudara Subi sama Semi mengancam saya akan melaporkan ke kepolisian jika ada perjanjian tertentu dengan saudara Warso. Jadi saya minta saudara Warso ini juga diteliti kembali, diungkap terkait dengan penculikan yang dilakukan oleh Bambang Permati terhadap anak dan istri saya.
Ini berdasarkan keterangan korban sendiri bahwa ini adalah rekayasa dari desa Karangkonang Winong Pati. Perampasan, perampokan, penyerobotan tanah, dan lain sebagainya tidak pernah terselesaikan. Siapapun, walaupun keluarga, ibu sendiri, orang tua sendiri kalau memang bersalah, harus ditetapkan tersangka. Urusannya adalah dengan kepolisian, hukum, perundang-undangan. Jadi berdasarkan keterangan korban, pelaku di Mojolawaran Gabus lebih dari 15 orang, mengendarai 3 mobil, yaitu Avanza merah, Espas 1 dan 1 AVV Krem. Malam itu melakukan persekusi. Gerakan hukum, kesadaran hukum lainnya adalah alasan yang dibuat-buat oleh saudari WW. Alasan bercerai ini adalah alasan penisbatan atau pengalian isu. Jadi hal ini tidaklah masuk di dalam ranah hukum. Jadi kita membuat kesadaran hukum bahwa segala tindakan yang membabi buta, main hakim sendiri, dan hukum rimba ini dapat diselesaikan di atas meja. Maka dari itu saya hanya bisanya adalah minta tolong, menghimbau, berharap ada konsorsium atau ada lembaga donor yang melindungi kami di dalam hal mana kasus ini dapat diberantas atau diatasi secara bersama-sama. Karena ini adalah suatu sindikat. Kami meminta bahwa tidak adanya koordinasi yang baik. Ini menunjukkan di Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo tidak memiliki manajemen internal yang baik. Jadi cara-cara yang menolak argumen, cara-cara merusak data, mengalihkan isu, fakta, opini ini tidak jarang dipakai orang yang tidak berpengalaman. Tetapi dipakai orang di dalam menyelesaikan konflik, yaitu cara curang dan sepihak, tidak fair, tidak terbuka, merusak kredibilitas seseorang sehingga tidak mampu menyelesaikan permasalahan pada intinya. Kami juga mengkritisi daripada kebijakan Dinas Pendidikan Kecamatan Tambak Romo, Dinas Pendidikan Kabupaten Pati yang tidak profesional di dalam penanganan kenakalan guru-guru bermasalah dan oknum-oknum PNS di Dinas Pendidikan yang ngelonde itu, yang merusak rumah tangga orang lain. Jadi seharusnya setiap pihak ini berharap dengan tenang, ya, lalu mencari berita secara netral dan objektif, bertahan dulu, jangan bertanya-tanya ke hal yang lain, jangan lari dari kesulitan. Jadi harusnya Dinas Pendidikan ini melakukan fair session, melakukan duduk bersama, melakukan pencatatan misunderstanding itu tadi dengan tenang, dan mencari pertahanan yang baik, jangan bertanya-tanya kepada sesuatu yang tidak ada kaitannya, jangan lari dari kesulitan, karena hal ini mengganggu. Jadi sebaliknya kita harus berani bersama-sama mengakui kalau memang ada kesalahan dan mengajak orang lain untuk mengakui kesalahan apabila di dalam diskusi ini mulai menghangat. Jadi jangan menghindar dan lari, jangan langsung melompat dan menarik kesimpulan yang sebenarnya keliru atau belum lengkap fakta-faktanya. Kita kemukakan pendapat, kita berargumen secara detail, kita catat permasalahan satu persatu, lalu kita cari solusinya. Jadi kita mencari resolusinya, jangan nambah permasalahan. Lah ini nambah permasalahan Sudarmadi, Dahlan Istanto, Sunarto, ini jelas permasalahan ini. Sudah punya permasalahan, jangan-jangan kamu sudah berkongsi. Sudah ada permasalahan itu Anda. Maka sebaliknya harusnya berani kita ajukan pertanyaan satu persatu, rasional, secara tepat. Kita jawab pertanyaan secara benar, kita tuliskan semua butir-butir yang kita ajukan, butir yang kita sepakati. Buat acara terperinci apa yang ingin dibicarakan, apa yang ingin diselesaikan. Jadi kita semakin rasional, semakin spesifik dan semakin langsung bagaimana berkomunikasi itu dilakukan dan mungkin konflik itu bisa diselesaikan secara netral dan wajar, objektif.
Kalau memang dah nggak mau ya sudah nggak mau. Tetapi selesaikan utang-utangnya. Selesaikan tanggung jawabnya. Selesaikan permasalahan hukum yang telah terjadi di kepolisian. Siapa yang bersalah dibuktikan di meja. Saya main opini. Kita melihat, kita bertanya, kita jawab. Semakin spesifik, semakin rasional, semakin langsung, semakin baik. Tidak usah backing-backingan. Semua sudah nyata. Kejahatan yang dilakukan oleh Indah Wahyudiwati sudah nyata. Perampokan, perampasan, penjegalan, dan percobaan pembunuhan pada saat itu nyata. Cuma saksi-saksinya aja tidak mau. Saksi-saksinya bajingan semua. Cari keuntungannya sendiri. Jadi siapapun yang merusak dan atas saksi kejadian-kejadian itu harus diseret oleh kepolisian. Itu permintaan saya. Selanjutnya bahwa peraturan-peraturan itu harusnya konsisten. Peraturan-peraturan perundang-undangan, undang-undang, kitab hukum pidana maupun perdata itu harus konsisten. Kalau begini caranya nggak wajar, nggak fair. Ini ada suatu upaya yang non kredibel atau mendiskreditkan seseorang, satu orang dan atau yang lain. Maka itu sebagai eksekutif atau pimpinan dinas atau kepala dinas kepala sekolah itu memiliki sikap dan watak. Paling tidak mengedepankan tim, ya, mengalahkan ego sedikit, ya, membangun tim building yang baik dan menganalisis setiap organisasi berkembang untuk menyelamatkan kerja itu menjadi kinerja, komitmen, kepercayaan, mengkomunikasikan secara produktif. Kasus pertama IWW itu kan menggelapkan uang. Saya tahu itu, menggelapkan uang bondo desa sebagai bendahara. Lalu dilaporkan oleh saudara Warso ke kepolisian. Yang mengancam itu di balai desa mengatakan kalau saya akan masuk ke penjara. Itu yang mengatakan ada Subi dan Semi. Itu loh. Jadi itu, ini rekayasa Warso. Jadi yang diseret ke kepolisian harus Warso dulu. Nanti kita buka dari awal. Minggatnya Indah Wahyudiwati adalah rekayasa Warso. Mantan kepala desa Karangkonang. Ini ada sindikatnya. Dan syarikat-syarikat desa Karangkonang terlibat di dalam kriminalitas, penculikan, perampasan, dan perampokan di rumah saya. Termasuk aksi membawa kabur Indah dan Hilda. Itu Pak. Bapak Kapolres Pati saya hormati. Saudari IWW menggelapkan, merampok, mencuri, menggelapkan, dan melakukan penipuan itu ada yang men-setting. Ada yang mengotai, ada yang mendalangi. Jadi lelang bando desa dan uang itu senilai sekira 52 juta. Dilarikan oleh IWW, malahan IWW katanya diselamatkan oleh Bambang Permati. Berarti polisi bajingan itu. Oknum polisi bajingan menyelamatkan bajingan, itu bajingan. Katanya diselamatkan oleh Warso dari KDRT. Ini settingan. Orang satu RT sudah bekerja sama, tetangga bekerja sama. Ngerusak kepercayaan saya kepada masyarakat. Saya tuntut itu. Jadi atas kejadian ini, lalu saya melaporkan saudara Warso ke Polres Pati terkait fitnah dan korupsi kepada saya atas dana-dana desa waktu itu. Lalu Warso ini harusnya diproses hukum, ditangkap, diamankan. Dan laporan saya ini ditindaklanjuti, bukan dibarter di atas meja. Kasusnya kasus Warso kok. Belakangan kok kasusnya jadi KDRT itu kan tidak masuk akal. Itu target bidiknya jelas saya. Itu saya tidak pernah meragukan merugikan orang lain dalam hal ini. Apa salah saya kepada Anda? Itu. Jadi harusnya laporan saya ditindaklanjuti tentang korupsi yang dilakukan oleh Warso CS pada waktu itu. Wes ora usah ngurusi petinggi sing anyar. Titik balik adalah penculikan Indah Wahyudiwati di Jalan Mojola Warengawas itu percobaan pembunuhan pada saya. Jelas ada unsur politis. Jadi Warso ini bisa dilaporkan sebagai teroris. Lalu Subi, Tio, CS melaporan saya, katanya menganiaya. Siapa itu mertuanya? Parsin. Tidak benar itu. Ditolak oleh saudara